Om Swastiastu, Om Swastiastu. Bapak Imade Arjaya gitu Pak ya. Nggih. Lama nih kita nggak ketemu Pak. Saya menepi. Menepi ya. Jauh, menepi. Kenapa Pak Made Arjaya ini kesannya kok sekarang kayak udah bosan berpolitik gitu? Gimana nih? Karena dulu gagal di wali kota atau gimana nih Pak? Enggak. Kalau saya kan politisi itu kan tidak pernah menyampaikan kegagalan. Tidak pernah ya. Jadi kita kalau politisi merasa gagal itu kan post power kemudian bisa jadi sakit. Tapi politisi itu pasti berhasil. Oke. Yang pertama kan ada skenario yang lebih besar yang kita berhasil. Jadi dulu tidak boleh ada calon tunggal, kita mencalonkan diri untuk biar bisa. Kalau itu kan PLT di Kota Denpasar dulu. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita hanya ingin menyampaikan ya bahwa partai itu dibuat untuk kaderisasi. Jadi ada kader-kader. Jadi masa PDI menang menggunakan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ya kayak sekarang lah Bu Mega baru ngomong kader, kenapa enggak dari dulu, dari 99 ke 2004 itu kalau kader digunakan mungkin PDI akan lebih besar dari sekarang. Tidak kalah di 2004. Kenapa? Karena keberhasilan kemenangan itu kan keberhasilan kaderisasi. Jadi begitu orang lain bilang kader-kader PDI bodoh, enggak mampu, belum mampu, enggak pernah di pemerintah, ya memang kita menjadi oposisi musuh pemerintahan kan enggak ada. Tapi cuman kemampuan untuk menjadi pemenang itu kan harus dihitung itu. Jadi intinya bahwa dalam politik itu tidak ada kalah, tidak ada ya selalu menang dalam kekalahan, merasa menang dalam kekalahan. Tidak boleh merasa kalah dalam kemenangan. Itu yang tidak boleh terjadi itu. Ya, saya mengundang Pak Made Arjaya nih karena sekarang kan lagi musim agak panas. 2023 baru agak panas gitu. 2024 baru mungkin musim panas mungkin ya. Enggak. Panasnya di 2023. Oh, di 2023 harusnya Panas, sekarang. Berarti sekarang nih yang panasnya Pak. Iya, ini kan kalau kayak kompor manasin air panas ini kan sudah hampir udah mulai ke 60 70 gitu nanti. ya? Nanti puncaknya kan di pertengahan sampai akhir ini ya 95, nanti 100-nya itu di menjelang pemilihan dan berikutnya panas terus sampai November. Sampai November 2024. Ya. Tapi puncak panasnya nanti kan kalau sekarang kan di penentuan calon, di penentuan calon kepala negara. Nanti berikutnya panasnya juga kan pertarungannya di penentuan calon juga, tapi pertarungannya antar partai dan rujukannya nanti hasil pemilu 2024 di awal untuk pilkada. Siapa pemenangnya akan berpengaruh konstelasinya terhadap pemenang di daerah. Iya. Hitungan politiknya seperti itu. Ya bagi yang belum tahu Pak Made Arjaya, kalau saya sih dulu tahunya sering di waktu Bapak di DPRD provinsi. Wah, lumayan vokal loh Pak ini ya. biasa beroposisi kemudian menjadi pemenang kan sulit dengan cepat meninggalkan sifat-sifat oposisi itu dan kita kan selalu diajarkan untuk introspeksi. Jadi vokal itu tidak harus berlawanan dengan lawan. Introspeksi dengan diri sendiri, dengan partai sendiri juga harus ada. Di DPRD Denpasar pernah juga dulu Pak ya? Pernah. 2 periode. 1 periode. Oh, 1 periode. Langsung ke provinsi 2 periode. Provinsi ya. Jadi ya kita dulu prinsip kan dengan tokoh-tokoh lama itu ada kaderisasi. Jadi dulu pengkaderan itu dari tingkat desa. Jadi tidak ada yang seumur-umur di dewan, ada yang di kota 3 kali, kemudian 5 kali malahan. Kemudian di provinsi ada yang berkali-kali ya. Kalau dulu kita kebetulan saya pimpinan partai, jadi kita sepakat ya maksimal 2 kali, kemudian berikutnya. Tapi pernah jadi pimpinan partai Pak? Saya sekretaris cabang kan. Sekretaris kemudian cabang di Kota Denpasar. Oh. Iya. Nah sekarang berarti posisinya Pak masih PDI atau di partai atau enggak nih Pak?
Saya dari menjadi calon itu kan mohon maaf sempat ada surat pemecatan dari Pak Koster katanya dari DPP, tapi iya, secara iya. resmi saya belum pernah terima. Jadi karena saya mencalonkan diri, padahal sebenarnya kan pencalonan itu hanya untuk bagaimana demokrasi itu jalan. Dan saya juga pernah menjadi ketua timnya Gus Rai, masa saya melawan Gus Rai kan gitu. Jadi saya ketua timnya Pak Puspoyogo Gus Rai di awal, kemudian berikutnya karena apa? Karena waktu itu kan Pak Suwandi ragu-ragu dari Golkar maju. Karena, karena waktu itu kan tidak boleh ada calon tunggal. Nah, boleh, jadi ya. saya lah dorong Pak Suwandi maju, saya wakilnya. Ternyata benar Pak Suwandi mundur. Jadi saya harus maju kan itu. Karena waktu itu belum ada calon yang dari Gerindra sama PNI, si Resmiasa kan belum kan gitu. Sama Batu Agung itu belum. Jadi selama dalam politik itu selama belum ada kepastian kita nggak bisa memutuskan bahwa itu akan terjadi. Nah jadi saya harus maju untuk penyelamatan demokrasi. Nah banyak orang yang menyampaikan oh itu pembelaan diri dan lain sebagainya, tapi cuman silahkan masyarakat yang menilai bahwa kita politisi ini menjalankan tugas-tugas politik itu dengan nurani. Jadi maksudnya kita harus punya yang bisa mengatur politik itu hanya etika moral itu. Jadi dengan etika moral dan kemudian berikutnya saya jadi calon itu saya sampaikan bahwa saya PDI Perjuangan, kartu saya PDI Perjuangan. Ditawarkan saya oleh Demokrat untuk membuat kartu waktu itu untuk mencari rekomendasi, saya bilang enggak, saya orang PDI. Saya tetap pakai baju merah. Kemudian saya bilang di mana-mana saya adalah PDI Perjuangan karena PDI adalah agama saya yang kedua. Begitu saya tentukan pilihan, itu akan saya bawa sampai partai itu ada atau saya. Pak Made Arjaya begitu getolnya sampai saat ini masih pakai baju merah padahal kesannya kan disingkirkan sama partai gitu. Begini. Jadi politik itu kita ya kayak kita belajar agama. Politik itu kita melihat masa lalu, kita melihat masa sekarang, kita melihat masa depan. Jadi penglingsir saya dari kakek, kemudian bapak memilih jalur nasionalis ini, kemudian di Bali menjadi PDI kan gitu. Nah kemudian saya melanjutkan itu karena kalau tidak baik mungkin bapak saya tidak di sana, mungkin kakek saya tidak di sana, mungkin bapak saya tidak di PDI. Oh dari kakeknya sudah PDI? Ya dari PNI, kemudian PDI Segi Lima, kemudian dalam lingkaran. Ya seperti saya sampaikan di beberapa media sosial, jadi kebetulan saya suka mobil tua, hardtop, jadi ya saya masih suka mobil lama yang mohon maaf. Kalau bahasanya Pak Jokowi injak rem sama gas, kalau saya ada 3, ada kopling kan, mobil Kopling. lama. Iya. Kalau mobil baru ini milenial ini dia punya 2 aja, rem sama gas. Jadi tidak ada spelling kopling, jadi tidak ada setengah kopling lah, apalah tidak ada. Nah sehingga mereka bisa tak ngerem diam, kemudian ngegas jalan. Nah kita ada jalan pelan, kita ada dalam tanjakan kita diam dalam posisi gas diinjak, kopling juga setengah diinjak, kan gitu. Nah ini yang sekarang kita tidak melihat. Jadi kita maju, kemudian kita diam, kan itu artinya. Jadi injak rem kan pasti diam, injak gas pasti maju itu. Nah jadi posisinya kita dalam politik itu sangat konservatif, jadi kehati-hatian karena politik itu pengambil kebijakan, pengambil keputusan yang tidak boleh salah, tidak boleh coba-coba itu. Kalau keputusan politik itu nggak boleh coba-coba? Nggak boleh karena itu menyangkut orang banyak kan, menyangkut kebijakan. Berarti Nah, jadi termasuk Surya Paloh mencalonkan Anies itu bukan asal gini ya, udah dipertimbangkan. Iya, jadi kalau kita bicara nasional itu hitungannya kan. Ya kalau kita politisi menghitung sangat gampang, melawan berikutnya Jokowi kan dari PDI ingin hat-trick 3 kali. Jadi kan harus mencari lawannya. Lawannya Jokowi siapa yang pernah? Jadi seolah-olah yang pernah dipecat itu Anies, kemudian ada di DKI, ada semua. Nah kemudian Surya Paloh pasti tahu PDI akan mencalonkan Puan.
Karena bahasanya dari awal adalah ya keturunan biologisnya Soekarno, bukan keturunan ideologisnya, kan itu bahasanya teman-teman PDI yang di pusat. Ya, Jadi arahnya kalau Bu Mega sudah Puan Pasti gitu Puan, umpamanya ya. pasti Puan gitu loh. Ya kecuali pada saat Jokowi. Nah Ganjar kan bukan Jokowi. Itu. Nah sehingga Surya Paloh ini kan lihai waktu dari Orba. Kemudian berikutnya juga sangat lihai, tahu membaca, instingnya sangat kuat. Jadi membuat lawan. Begitu Puan, ya kalau politik di Indonesia kan hanya terbagi dua, nasionalis sama agama. Ya begitu nasionalis sama agama dan nasionalis mencalonkan Puan, di sisi agama Puan ya masih laki-laki lah kalau Islam secara umum dalam tanda kutip. Ya siapapun wakilnya kan masih dianggap lemah, lawannya Anies ini akan menjadi kuat karena sudah polarisasi antara nasionalis dengan ini udah dihitung. Itu. Nah, walaupun agama nasionalis yang agamais dalam artian religius kayak Demokrat dan lain sebagainya, itu di PDI juga ada yang seperti itu, tapi begitu nanti menentukan pilihan, begitu masuk kepada nuraninya, tidak ada embel-embel dapat jabatan, embel-embel dapat duit, dapat apa secara umum ini, dia pasti akan pilih laki-laki. Dia pasti akan pilih lawannya Jokowi karena kalau benar ini Puan dimunculkan di sini, jadi kemenangan besar sudah ada di di Anies itu. Hitungannya ya. 3 pasang calon ada ya. Iya, sekarang mau dipecah dan lain sebagainya kemungkinan itu, tapi begitu PDI sendiri dengan Puannya atau dengan siapa tapi cuman ada ya omnibus law lah, jalan cepat untuk Puan ini jadi. Ya, tinggal masukkan Anies, masukkan pimpinan-pimpinan partai yang ini kan gampang gitu menggunakan alat kekuasaan baru. Nah, tapi cuman kalau berlaku normal ini agak sulit ini hitungannya agak sulit. Tapi cuman Bu Mega pasti masih berhitung sekarang. Nah, kemudian Ganjar ini konstelasinya apa benar 100% akan didukung oleh Jokowi kan kita belum tahu. Itu karena Jokowi juga bilang Prabowo, Jokowi juga bilang Erick Thohir, ya ada banyak. Mau nggak mau endorse politik atau dukungan Jokowi kemana itu sangat pengaruh. Ya pasti nanti sudah ada pertemuan dari hati ke hati. Jadi Puan dengan siapa, makanya sekarang dimulai ya mohon maaf Lukas NMB di Irian ini kan Demokrat dan lain sebagainya karena besar kemungkinan Anies sama AHY kan itu besar kemungkinan karena kan sudah pertemuan dengan PKS. Nah itu secara nasional konstelasinya intinya bahwa kita melihat PDI mulai injak rem dikit dan ngopling Bu Mega ini, padahal sebenarnya sekjennya sudah ngomong akan mengumumkan. Kenapa? Karena ada konstelasi yang masih dihitung, yang nyata gitu. Yang nyata seperti saya sampaikan tadi, nasionalis sama agama ini dua sisi dari zaman Orla, dari zaman perjuangan ini dua ini. Itu kalau kita bagi dua ini bagi dua ini. Kenapa itu. Sebelum ke Bali nih Pak ya, sebelum kita bahas Bali nasional menarik juga nih. Kenapa Mega ini ngotot harus Puan padahal sebelumnya kan bukan biologis seperti Jokowi gitu. Dulu kan Megawati memilih pilihan, kalau rakyat kan arahnya ke Ganjar ya. Kenapa ke Puan dipaksakan padahal elektabilitasnya kan rendah katanya Puan. Nah, apakah karena faktor usianya Puan sekarang kan 49 atau 50 lah. Kalau nunggu yang sekarang naik lagi 10 tahun berarti 60 tahun Puan nanti. Yang dengar sih alasannya karena usia Puan sedemikian makanya dipaksakan PDI Puan gitu. Sebenarnya enggak. Begini. PDI ingin kadernya jadi mengarah ke Puan dan kemudian konstelasi dari Dewan Kolonel dan lain sebagainya itu kan sudah ada kosak-kusuk dari awal. Itu maksudnya Megawati sebagai pemegang hak prerogatif
partai mungkin pernah ngomong di antara itu bahwa akan menggunakan puan kan itu. Nah sehingga mohon maaf sopir-sopir yang baru ini, ya mohon maaf Johan Budi, CS ini yang ingin tetap berkiprah kemudian ini kan pasti ke arah kemana keinginan Bu Mega. Jadi biar kelihatan muncullah itu walaupun dibilang ya mohon maaf tidak ada politik tidak by design kan itu. Nah jadi karena membuat gejolak di masyarakat akhirnya mendapatkan sanksi kan itu. Nah, tapi cuman arahnya kalau sampai sekarang Bu Mega ke puan kelihatannya. Nah, tapi cuman ada dilema juga Bu Mega. Ingin hat-trick 3 kali. Bu Mega sudah umur ya mungkin tidak akan lagi menjadi pimpinan partai, tapi legasinya kan bisa menang hat-trick 3 kali dalam posisi habis reformasi kan itu. Nah, jadi keinginan ini berhitung juga kayak berhitung dulu antara Mega dengan Jokowi, akhirnya Bu Mega menyerahkan kepada Jokowi kan, karena dukungan kuat dari masyarakat. Tapi kekuatan Ganjar untuk memobilisasi dukungan tidak sekuat Jokowi kan dihitung sekarang. Dulu masyarakat real dukung Jokowi. Iya. Nah sekarang ini kan ada desain dukungan terhadap Ganjar. Nah ini kita juga nggak tahu desainnya ini didesain oleh PDI atau di luar PDI atau katanya didesain sih oleh istana kan itu. Nah istana juga kan PDI juga kan itu. Nah makanya kalau itu terjadi memang desain istana berarti di PDI ada 2 kekuatan besar, ada 2 matahari lah dalam artian untuk pilpres ini. Tapi ada yang lihat kalau Ganjar nggak dijadikan capres oleh Mega, ada kemungkinan dia akan keluar dari PDI. Ganjar besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Ya orang maksudnya apa? Jadi politik itu kan kesempatan emas. Kesempatan emas kemudian real dukungan gitu umpamanya. Kita kan nggak tahu Ganjar sekarang ada konsekuensi perjanjian dengan partai yang mana kan belum tahu. Nah, di balik ini kita juga nggak tahu Jokowi dengan Ganjar ini ada perjanjian apa kan kita nggak tahu. Dengan memunculkan ciri-ciri kemudian memunculkan dan kemudian dijaga tetap tim relawan itu kan artinya sudah ada regenerasi atau kalau seperti apa yang saya sampaikan terdahulu di podcast teman kita ya kita kalau saya masih ragu ada pemilu 2024. Masih ragu? Masih ragu. Kok bisa gitu, Pak? Iya sampai sekarang terbuka tertutupnya juga belum jelas. Itu misalnya satu. Kalau nggak ada pemilu 2024 akan gimana nanti? Ini konsekuensinya kan KPU menunggu MK karena ada gugatan. Nanti ini terbuka apa tertutup kan gitu. Sebenarnya kan sudah clear. Nah maksudnya ini kan ada campur tangan. Sampai seperti itu kan ada campur tangan. Anggaran juga belum keluar. Optimal. Kan belum optimal berapa KPU. Kalau menurut Pak Made Arjaya lebih bagus seperti sekarang terbuka atau kembali tertutup seperti dulu? Iya dari tutup dulu kan baru buka. Ya mana duluan tertutup atau terbuka kan kita sudah dari tertutup kemudian ke terbuka. Ini kan sudah ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Masa harus mundur lagi? Masa harus mundur lagi. Dan ya mohon maaf jujur saja saya kan diuntungkan dari yang terbuka ini. Saya nomor 7 kan. Terakhir 2009 kan saya nomor 7. Nah, banyak masyarakat yang nggak ngerti urutan ini berdasarkan apa Pak dihitung di internal partai urutan gini ini. Siapa yang menghitung? Ketua partai kah atau? Iya itu keputusan partai. Tapi kalau di PDI kan ada hak prerogatif Bu Mega kan itu. Termasuk di daerah Bu Mega juga sama. Kan semua dari DPP kan keputusan itu kan ada hak prerogatif kan itu. Ada nggak kemungkinan kalau tertutup? Kan saya dengar opininya kalau pemilu terbuka itu kelemahannya kos banyak karena money politik dan lain-lain. Kalau tertutup mungkinkah ada money politiknya ke ketua umum, ke jual beli nomor urut gitu kan? Mungkin aja kan. Mohon maaf kalau itu kan kemungkinan terbuka aja mungkin juga. Mungkin kan juga itu, ya. Jadi terbuka aja pasti mungkin kan. Karena nomor peci sama nomor sepatu itu kan tetap di masyarakat dihitung kan. Masyarakat
paham politik kan tidak banyak di Indonesia. Ya boleh dikatakan sadar politik ya tidak lebih dari 50% lah. Yang sadar real politik loh, bahwa politik itu akan membawa kemaslahatan, akan membawa kesejahteraan, itu 50% itu sudah optimal. Ya, ya. Itu berapa sih perkotaan di Indonesia? Kota besar cuma 5 kan, anggaplah begitu. Jadi kan kita masih jauh dari posisi itu. Amerika aja kan masih tidak seperti kita one man one vote kan. Berarti Itu. di pusat PDI kemungkinan besar Puan Pak ya dipilih ya. Ya kalau sampai Kemungkinan sekarang besar. dari 50 tahun PDI Perjuangan kemarin, kalau kita membaca dari pidato Bu Mega, kemudian bagaimana perlakuan terhadap Ganjar. Ganjar, oke. Nah, itu. Jadi tapi by design-nya juga kita tidak tahu. Jadi karena kan selalu politik di Indonesia itu menggunakan pantulan bola tenis itu. Jadi makin dia dipantulkan, mantulan makin keras. Tapi kan, saya gitu. melihat analisa dari salah satu ada sumber PDI tidak mengejar kemenangan, meskipun PDI kalah, Puan kalah, tetap berkuasa PDI. Misalnya di Senayan kan sudah kursinya sudah di atas 20% gitu. Akan tetap berkuasa, bisa saja jadi menteri. Belum tentu kan, belum tentu ya. Belum tentu kan. Ini kan nanti legislatif sama presiden jadi satu. Kalau pilihannya salah kan orang terkait milih presiden sama milih partai. Karena saya pilih Puan, saya pilih PDI untuk Puan bisa di backup oleh legislatif. Kan itu posisinya. Karena trias politika ini jangan salah, eksekutif legislatif balancing ini nggak bisa diremehkan. Di posisi masyarakat ini terbagi dua, yang sudah jelas presiden harus dapat dukungan legislatif kan itu. Nah kecuali nanti aturannya berubah, DPD dimainkan jadi dikasih kekuasaan, beda lagi kan itu. Tapi cuman ini kan tetap dua sisi, ini presiden sama legislatif, eksekutif legislatif kan. Pembicaraan kita kan legislatif eksekutif. Jadi begitu Puan dimunculkan, orang tidak memilih Puan gitu. Jadi orang juga akan, berapa sih kadar partai yang ber-KTA yang mendapat jatah jadi calon sampai di tingkat 2. Kan itu yang tidak punya KTA kemudian dia hanya simpatisan, kan dia bisa kemana-mana menjadi simpatisan. Jadi untuk bangsa ke depan ini gitu umpamanya. Makanya pengaruh agama sama nasionalis dan agama ini sangat tinggi di posisi 2024 ini gitu. Maksudnya seperti antara pemilu ini hanya formalitas saja, nanti ujung-ujungnya mereka semua yang akan menduduki posisi presiden, menteri, seperti itu. Misalnya sekarang Pak Jokowi lawannya dulu Prabowo, sekarang bersatu. Iya dengan Mahfud MD bersatu kan gitu. Jadi ujung-ujungnya sharing power itu akan terjadi setelah ditentukan pemenangnya kan. Pemenangnya itu. ya. Tapi cuman kan antara nanti pemilihan legislatif presiden dan pilkada ini kan pasti tidak sharing power. Ini kan bertarung lagi kan, makanya ada jeda. Kemudian pertarungan di sini akan mempengaruhi pertarungan di sini, gitu loh. Ada nggak? Kalau saya ini banyak sekali pertanyaan soal politik, Pak. Misalnya di pusat begini. Nah, sekarang misalnya dulu kan Surya Paloh sama Mega ini satu, baik, hubungannya baik. Mungkinkah politik itu misalnya seperti ini? Oh, nanti pilpres nanti kita framing seolah-olah kita pecah ya. Nanti kalau siapapun yang menang, nanti kita sama-sama bangun pemerintahan. Kamu jadi menteri ini. Ada bisa aja seperti itu. Ini kan ada front, ada belakang, ada depan, ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang ini kan bangsa dan negara ini kan tetap juga terjadi konsolidasi di panggung belakang. Tapi panggung depannya kan mereka harus berebut, buat bandul. Ya seperti isu radikal semua itu kan buat bandul untuk bisa menilai saya jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa kan. Isu radikalisme, Islam radikal, semuanya dibuat radikal lah. Itu kan kalau dalam politik kan membuat bandul. Jadi biar tahu oh ini arahnya ke sini dan pinternya Surya Paloh bermain di posisi ini. Begitu bandulnya kebaca dia buat.
Iya, Bahwa iya, iya. pendukungnya ini, oh di TNI seperti ini, oh di Polri seperti ini, dengan kejadian-kejadian yang ada, dia berhitung ada di posisi ini. Termasuk Dan- TNI, Polri itu terhitung Pak dalam politik Pak ya. Iya, dihitung punya kekuasaan sampai punya kekuatan mempengaruhi elektabilitas kan sampai tingkat bawah. Ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian perintah dari atas, tinggal siapa punya Kapolri, siapa punya Panglima kan tinggal clear sampai di tingkat bawah. Hitung dalam politik dihitung semua. Laki perempuan, Berarti arah termasuk kemana semua. TNI pun bisa nanti memungkinkan jadi calon gitu. Anggota mantan kepala TNI gitu mungkin. Iya, mungkin lah jadi calon semua, mungkin kan begitu dia mantan kan dia pasti sudah menjadi masyarakat dengan Jenderal hak Andika itu sama. yang terkenal kan. Iya, makanya kan kalau prediksi saya, jadi Puan ini kalau untuk menjaga elektabilitas kemudian kemungkinan besar menang kan harus ngambil. Kalau dulu hitungannya kan ngambil dari polisi, karena polisi itu diberikan kekuasaan lebih untuk ke masyarakat kan itu. Tapi dengan kasus Sambo ini Nah, dengan polisi. kasus Sambo ini sebenarnya kan persiapannya Pak Tito kan, Pak Oh, Mendagri dulu kan itu. dulu settingannya seperti itu ya. Iya, kalau kita baca agenda settingnya iya, dari iya, Kapolri ke Mendagri, kemudian Cahyo tergeser ke ini itu kan bahwa ada apa dengan ini gitu loh. Jadi Jokowi ngangkat itu dengan melewati angkatannya dan lain sebagainya, ada apa? Nah, itu. Nah, sehingga begitu ini buyar kan tinggal ada Pak Andika. Nah, kemudian kedekatan Pak Priyo. Siapa namanya? Priyo, ya itu ya Pak yang Hendro, intelijen. Pak Hendro Priyono Hendro Priyono dengan, ya. dengan PDI. Ya, ini kan kemungkinan besar ke kalau Puan gitu loh. Nah, tapi kalau Ganjar, mohon maaf ini kan ada plan B gitu loh. Jadi kalau kekuatan hitungannya konstelasinya Ganjar, kemudian Bu Mega ingin menang 3 kali hat-trick pakai Ganjar, ya pasti wakilnya bergandeng dengan Jokowi. Karena mohon maaf, PLT gubernur sampai di bawah ini Jokowi yang kendalikan, karena Jokowi yang angkat kan, anggaplah PLT ini diangkat oleh kekuasaan kan, itu bukan dijadikan oleh rakyat. Jadi tidak kecil kekuatan ini partai Pemda ini kuat. Pertama, pegawai pasti loyal kepada pimpinan. Kedua, keluarga pegawai. Bagaimana Golkar menang hat-trick 30 tahun dengan monoloyalitas. Makanya setiap menjelang pemilu itu, "Oi, bukaan CPNS" gitu. Itu jadi itu konstelasi di pusatnya. Tapi kalau saya melihat kehati-hatian Bu Mega ini membaca gelagatnya. Nah, kenapa dimunculkan menterinya Nasdem harus di ini gitu umpamanya. Ini kan posisinya pertarungan bahwa PDI baca apa yang dilakukan oleh Nasdem. Ini membahayakan calonnya PDI. Karena Anies begitu terpecah dua, agama dan nasionalis, kemudian Anies dianggap di posisi agama, kemudian Islam hampir 81% kan? Itu ya, nasionalis bisa ngambil 30%, masih 51% kan, menang masih dia. Ya. Itu loh hitungannya. Nah, jadi kuat dia. Nah, walaupun dibuat bahwa seolah-olah dengan munculnya Anies ini mundur, tapi hitungan politik Surya Paloh ini mateng. Okay. Bagi saya, ini kan pengamat, kita bicara pengamat. Siap. Tapi kalau saya bicara PDI selaku kader, pernah menjadi kader PDI. Jadi Bu Mega ini ada kehati-hatian, karena mohon maaf, mau mengumumkan Puan tapi konstelasinya seperti ini, bergandengnya Pak Jokowi masih kuat untuk menggolkan si A, si B, si C. Ini masih tinggal duduk bersama. Makanya itu di pidato Mega itu seolah-olah Mega itu ingin mengingatkan Jokowi modelnya gitu ya. Oh Jokowi, kamu kalau nggak di PDI nggak ada. Padahal sebenarnya kebalik. Jadi itu bergaining kan. Padahal itu ada ketakutan di PDI karena Jokowi kuasai PLT, kuasai TNI, kuasai Polri, kuasai. Ya mohon maaf, walaupun sekarang seolah-olah kelihatan kejaksaan dikuasai PDI dan lain sebagainya, tapi yang dihitung di masyarakat yang sekarang menjadi rujukan masyarakat kan TNI. Itu
Jadi mohon maaf dengan kasus Sambo ini TNI menjadi TNI. sangat kuat di mata. Dan kemudian pengacaranya si Joshua ini kan ngomong harus didampingi. Dan kemudian Pak Andika kan mengirim tim forensik untuk ikut. Ya, sebenarnya kan tidak boleh. Maksudnya kalau secara etika kan tidak boleh sudah ada tim forensik pemerintah. Iya, Gitu. iya. Itu yang konstelasi hal kecil itu kita dalam politik kita hitung semua. Oke. Jadi kita hitung semua. Jadi nah kenapa tidak jadi puan diumumkan karena konstelasi ini jadi masih ada kemungkinan walaupun susah menggoyahkan Bu Mega ini sangat susah. Susah ya? Susah. Nah, tapi masih ada kemungkinan. Karena apa? Karena sekarang tugas berat timnya Ganjar memunculkan seperti Jokowi bahwa real memang dukungan masyarakat. Nah, sekarang kan seolah-olah masih ada yang mengatur dukungan ini untuk Ganjar. Karena apa? Karena dulu Pak Jokowi di Solo kemudian ke DKI kan belum lama. Banjirnya belum sering kan? Ya. Masih ada banjir tapi belum memuncak kan itu ya. Jadi tapi si Ganjar ini kan banjir terus-terusan, kemudian kasus Wadas dan lain sebagainya. Ya plus juga dikait-kaitkan kasus EKTP kan KTP ya. Itu jadi ya masih ragu untuk puan, tapi mohon maaf untuk menggoyahkan Bu Mega keluar dari keputusan awal ini sulit. Masih Jadi sulit, ya. kita paham betul. Nah, itu kan di pusat. Nah, di Senayan. Apakah keputusan di pusat itu berpengaruh ke daerah, Pak? Misalnya siapa calon yang dipilih Mega atau partai lain? Apakah berpengaruh ke daerah? Misalnya Mega memilih Puan gitu. Apakah mempengaruhi politik di Bali atau di daerah misalnya? Iya, gitu? pasti. Pasti ya. Jadi kalau Puan menjadi pilihan PDI di Bali ini besar kemungkinan Bu Bintang. Bu Bintang dipilih. Iya. Bukan Koster. Bukan. Itu. Ini Apa hubungannya? karena begini, ini kan kita calonnya perempuan. Jadi di daerah ini harus dimunculkan calon-calon perempuan yang seolah-olah akan membackup ini bahwa kesetaraan itu sudah terjadi sampai di daerah. Dan kemudian daerah-daerah pemenang di PDI ini pasti akan perempuan. Jawa Timur kembali muncul Putih, kemudian apalagi dengan kasus dengan KPK Bu Khofifah ini bisa ditarik oleh PDI kan ini akan terjadi di daerah-daerah lain juga muncul Jawa Tengah wali kota yang PLT-nya perempuan. Kan ini sudah by design gitu loh. Oh, tapi kalau kita lihat dari analisa pidato Mega sih memang ada arah sana mungkin ya. Saya perempuan loh. Gitu kan. Iya, dari dulu sih memang seperti itu, tapi cuman kan sekarang konstelasinya tergantung ini. Kalau ini benar ndak ada kekuatan besar yang mempengaruhi tapi Puan tetap entah siapa wakilnya ke daerah ini akan ada banyak rekomendasi PDI yang ke perempuan di awal dikeluarkan untuk membackup ini. Untuk membackup apa maksudnya? Membackup Puan sebagai perempuan menjadi calon presiden. Jadi PDI akan seolah-olah nanti mencalonkan perempuan-perempuan di daerah. Jadi untuk menunjukkan bahwa kesetaraan itu dan sekarang eranya sudah modern kan itu. Itu harus ditunjukkan kesetaraan, kemudian. Tapi itu kan dari tataran ide atau idealismenya lah artinya. Iya, kalau fakta politik di lapangan apakah bisa begitu? Fakta politik di lapangan tetap dua sisi ini yang saya sampaikan tadi. Nasionalis dengan agama ini di Indonesia masih sangat kental. Mungkin aja ini sudah didesain kenapa Bu Bintang ditarik ke menteri biar punya nama gitu mungkin kan? Mungkin aja kan? Kalau saya lebih kepada hubungan historis, lebih kepada hubungan kekeluargaan. Nah, kenapa itu udah saya heran kenapa Puspa Yoga dulu ditarik jadi menteri kemudian seberapa keras sih pengaruh Puri Satria namanya ya? Puri. Begini, kalau orang nggak paham, kalau seperti saya sampaikan sering, kalau sopir baru, jadi mobilnya kan masih mobil lama. Jadi mobil lama itu kenapa orang sampai memelihara mobil lama itu kan ada historis. Salah satunya.
Jadi historisnya adalah bagaimana kemenangan PDI itu kan tidak terlepas dari munculnya PDI Perjuangan di Kongres pertama 98 itu kan tidak terlepas dari Puri Satrio. Oh, Itu. Jadi tonggak sekarang orang banyak bekerja di politik menjadi DPR-nya PDI ini kan tonggaknya di 98. Kalau nggak ada 98 kan nggak mungkin. Oh, seberapa Kan itu. apa pengaruh Puri Satria dulu waktu Nah, itu, Pak? kemudian pengaruhnya adalah ini kan Kongres ini mau di Medan gagal, mau di Jakarta gagal, semua gagal, kemudian di Bali. Di Bali berhasil. Nah, maksudnya berhasil yang pertama adalah bagaimana bergaining Puri Satrio sebagai pimpinan partai waktu itu yang dianggap rumahnya PDI pada waktu itu yang masih pro kepada Mega. Ini kan ada pro Mega sama pro Suryadi. Itu mempengaruhi Pak Kapolda, mempengaruhi Pak Gubernur. Nah, sehingga bergainingnya berikutnya Pak Dewa Brata masih itu nak lepas dari 98 itu. Itu orang kan tidak paham gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa Pak Puspoyogo habis kalah jadi gubernur kemudian jadi menteri, kemudian Bu habis Bintang. itu diganti oleh Bu Bintang, kemudian Pak Marwaral pada zaman dulu sudah pakai baju putih, kemudian Pak Puspoyogo tidak masuk hitungan langsung jadi kan. Kan itu. Jadi kedekatan historis politik ini kan tidak bisa lepas, dan Bu Mega orang Jawa dan kemudian masih adat Berarti Bu ketimuran Mega sangat menghargai ya terbukti kemarin sejarah itu saya ya, bisa tunjukkan bagaimana Pak Cokrat juga diundang ke Mayoran kan, padahal Pak Cokrat kan dukung Raimantro pada waktu Pak Koster. Oh ya? Iya, kan itu. Jadi hubungan kedekatan itu masih belum bisa diputus oleh lawan-lawannya beliau lah, masih belum bisa diputus. Karena saksi yang menjalankan sekarang kayak Bu Mega tahu betul itu. Bu Mega ada ke sana, ketemu sama ajinya Pak Corat, ajinya Pak Puspoyogo. Itu kan kalau saya kan tahu betul historisnya itu. Ya. Itu makanya saya selalu bilang kalau mau rohnya PDI kembali ya kembalikan ke Puri Satrio, entah siapa, tapi cuman sekarang kan eranya sudah beda. Tapi kalau kita berpikir ideologis, berpikir roh, ya seperti itulah kejadiannya. Tapi kalau kita lihat normatifnya di media gitu kan, semua DPC sudah deklarasi Koster 2 periode kecuali DPC Badung, itu saya baca. Kecuali DPC Badung. Nah, gimana ini Pak menurut Bapak? Apakah Koster bisa DPC Badung sama Denpasar kan masih ragu-ragu kan. Masih Denpasar belum ya? Tapi cuman kan Pak Jaya Negara kan sekjennya kan itu. Jadi maksudnya begini, kenapa belum pasti saya sampaikan Pak Koster, kenapa belum pasti saya sampaikan Pak Giri Praste, kenapa juga belum pasti Bu Bintang, karena kita menunggu hasil Pilpres. Ntar dulu Pak. Kalau berarti kandidat di PDI ini antara Koster, Giri Praste dan Bintang berarti ya? Bukan Puspoyogo. Terus partai lain kan menunggu ini. Bukan Puspoyogo-nya berarti ya, Bu Bintangnya berarti. Ya kita kan tidak ansih bicara PDI di sini kan, kita bicara secara umum Bali kan itu. Ya. Jadi menunggu ini, jadi dibiarkanlah di PDI siapa akan muncul, nah siapa pastinya dia akan punya waktu sampai November nanti yang lainnya berkoalisi, mengajukan calon untuk lawannya siapa, kekuatannya di mana kan itu. Itu. Oke, kalau berarti masih Koster 2 periodenya belum tentu berarti Pak ya. Kan katanya dibilang apa namanya? Saya ada lawan. Kalau saya ngomong-ngomong ketemu sama kadar-kadar PDI misalnya, Pak, siapa nanti Koster? Wah, Koster saya ada lawan, Bapak pasti saya ada lawan. Ya, kalau ditanya yang di DPR, yang di pengurus partai ya. Tapi kalau ditanya, Tapi kalau saya nanya ke gini, beda lagi Pak. Ya, kalau tanya di klan ya Giri. Kan? Ya. Itu masih dan kemudian konstelasi di Bali ini kan kalau khusus untuk ini ya kita bicara tiga ini sangat kuat. Ini kan ada kemungkinan keduanya ini seolah-olah diadu kan. Kejadian di negara Giri datang bawa bantuan Pak Koster datang bawa rumah, terus Giri ke timur bawa bantuan rumah juga. Jadi
Jadi maksudnya berproses ini udah kelihatan pertarungannya kan, itu sudah sangat kelihatan. Jadi pertarungannya kelihatan, ini kan ada yang ya kayak kejadian Pak Wisnawo sama Pak Cokrat sama Pak Agung Adisode ini kan muncul Pak Wisnawo. Ini kan begitu ini keras kemudian dikawin paksakan pun tidak mungkin karena kan semua ngotot menjadi satu. Satu hanya satu kan. Itu. Jadi Giri sudah ngomong harus gubernur. Kemudian Oh, sudah ada ngomong Giri harus gubernur. Enggak, maksudnya ya walaupun bahasanya menunggu perintah partai kan, tapi bahasa di masyarakat kan sudah harus gubernur kan. Dan kemudian kan kita bisa melihat tipikal politiknya Pak Giri kan pasti harus dia punya cita-cita, dia punya program. Kemudian Pak Koster juga karena incumbent kan harus juga. Nah ini perhitungannya adalah nanti ya partai lain menunggu pilpres pileg gini karena yang lainnya ini tidak terpengaruh sekarang, tidak pernah membahas siapa yang akan dimunculkan, belum. Kalau Koster dan Giri bersatu akan ada calon tunggal katanya Pak, lawan kotak kosong seperti di Badung, benar? Mungkin nggak seperti itu Pak? Nggak bisa. Sulit ya. Kalau dalam politik kemungkinan ada tapi kecil ya. Jadi kan belum tentu Golkar ini nanti di Bali kecil, kan belum tentu Gerindra ini kecil di Bali, belum tentu Nasdem ini kecil kan, itu. Tapi kalau Nasdem mengusung Anies mungkin saja agak drop sedikit kan gitu. Tapi kalau Gerindra kan sangat kuat, ada Prabowo ataupun tidak, kalau saya melihat Gerindra di Bali ini kuat. Terus Golkar dengan ya dia bermain. Gerindra di Bali ketuanya siapa Pak? De Gajah kan udah di bawah, bukan di bawah sih. Sudah bagus hubungannya sama Koster gitu. Iya, De Gajah bagus di Bali sama Koster kan dia pimpinan partai di bawah DPP-nya. Jadi kalau umpamanya Gerindra kuat berimbang dengan PDI dengan Golkar, apa tidak mungkin dia koalisi sama Golkar memunculkan orang? Kan itu makanya ditunggu nanti Februari itu. Karena saya amati ketua Gerindra di Bali sama Koster, Hanura bagus juga. Saya dengar itu dari ketua partai sendiri yang bilang kalau Koster sama Giri gimana menurut Bapak, Pak? Ketua partai nih ngomong di Bali. Ketua DPD lah. Oh, itu settingan itu. Saya nggak pengaruh. Itu settingan cuman untuk mengurangi kos politik gitu. Maksudnya gimana itu Pak? Kos politik? Emang bisa ya? Nggak ada. Kalau settingan mengurangi kos politik kan malahan besar politik. Besar ya? Kan malahan besar. Ya sekarang ini kan sama-sama menjabat masih bisa pakai uang. Maksudnya mereka gini Pak. Oh sekarang dibuat seolah-olah pecah. Nanti mendekati pemilihan pencalonan bersatu tiba-tiba kan? Ada penghematan kos di sana mungkin Pak? Itu satu, tapi cuman kan dalam politik itu ada ideologi, ada idealisme, ada ego. Benar. Jadi ego ini yang ya kita tahulah keduanya. Jadi egonya ini kan tidak mungkin dipersatukan dalam jenjang yang atas bawah. Itu kalau kita baca konstelasi politiknya, dari kita baca perjalanan politiknya, kemudian kita baca pola politisasinya, ya itu kan dia sama-sama. Jadi ya kalau bahasa Balinya ini sama-sama membawa punya ambisi lah. Ambisi manusia pada lah. Itu. Manusia pada artinya dia tidak mau ada yang satu di bawah. Salah satunya tidak mau di bawah. Itu yang kita baca. Nah, sehingga konstelasi ini akan dimanfaatkan oleh luar. Ini sengaja diadu. Di internal pun pasti ada kan tidak mungkin musuh semua eksternal. Musuh internal dalam selimut kan ini lebih bahaya. Itu. Nah, ini kalau saya melihat sudah terjadi gitu loh. Ini sudah terjadi. Nah, sehingga ini Pak Koster kan sampai September. Kalau tidak salah. Jadi begitu kan ada jeda. Kemudian dalam politik itu kan waktu yang panjang. Itu. Dan kemudian di Bali ini
kalau dulu masih Golkar sama PDI, nah sekarang kan mulai masuk Gerindra, ada Nasdem, kemudian jangan dipandang sebelah mata partainya Pak Suardike. Oh iya ya. Kan Pak itu. Suardike, ya, Jadi benar, jadi benar. jadi ini jangan dipandang sebelah mata, ini mewarnai. Suardike ketua umum lagi. Ya, itu maksudnya kita hitung semua iya, dalam iya, artian kenapa mereka semuanya diam, karena di PDI sudah riak-riaknya muncul karena PDI pemenang lah kan gitu, incumbentnya PDI ini riak-riaknya muncul, yang dibahas PDI. Oke, keuntungan secara elektabilitas kadar PDI muncul, tapi cuman pertarungan juga kemungkinan menjadi bandul juga muncul kan itu. Jadi ditunggu begitu ini muncul elektabilitasnya sama-sama, ini partai ini kan tinggal dorong, umpamanya Koster direkomendasi, Giri tinggal didorong. Kan itu. Karena mohon maaf, sejarahnya keduanya bukan lahir dari PDI murni. Giri dulu Golkar. Kan? Ya, maksudnya saya sampaikan tidak lahir dari murni PDI keduanya gitu. Iya. Loh. Nah, jadi kemungkinan dia pakai kendaraan lain itu sangat tinggi itu. Oke. Itu yang kita baca dari konstelasi itu. Nah, sehingga kenapa saya memunculkan Bintang? Jadi itu Pak Puspoyogo bisa muncul di injury time, Bu Bintang bisa muncul di injury time. Ya, tinggal Pak Puspoyogo atau Bu Bintang ini ngomong sama Bu Mega, karena kan yang mengeluarkan itu Bu Mega kan. Ya, jadi muncul ini ya bisa wakilnya Agus Suranyana, bisa wakilnya Ray Mantre kan. Ray Mantre kan sudah nyalon DPD enggak? Ya bisa saja kan Bisa aja batal gitu ya? Iya kan bisa saja, ini kan belum. Oh. Kan bisa oke. saja. Berarti orang-orang yang sudah daftar DPD itu bisa aja berubah gitu? Iya bisa saja kan, apa sih yang enggak bisa? Jokowi aja bisa 3 periode kan. Siapa bilang Jokowi enggak bisa 3 periode? Bisa kalau ada amandemen kan. Kalau di amandemen. Iya, ada 2 kan, ada amandemen atau ada dekret nanti yang muncul di pertengahan 2023 ini kan kita belum tahu. Iya, benar. Ekonomi dibilang padahal kita baik-baik saja. Oh, Indonesia sedang tidak baik-baik, akan ada ini, akan ada ini. Ini kan persiapan. Kalau kita orang politik kan membaca ini persiapan, oh akan begini, oh akan berat, dunia akan begini, akan begini. Di negara lain mereka selalu percaya diri bilang kita bisa aman, tapi kita kenapa dimunculkan bahwa akan berat? Seolah-olah masyarakat dipersiapkan untuk akan kejadian yang tidak hanya ekonomi, itu ekonomi ya politik kan itu. Iya. Jadi dipersiapkan secara politik, jadi bisa muncul dekret, kita kan tidak tahu juga. Kita bisa muncul amandemen mendadak, ini kan setahun ini waktu yang panjang. Omnibus Law aja bisa dimunculkan cepat. Kemudian KUHAP, tidak ada hujan, tidak ada angin tok palu. Ini kan kalau kita baca rangkaiannya kan untuk persiapan itu kan itu rangkaiannya gitu. Kalau Bapak melihat ada nggak manuver di pusat ataupun di daerah untuk menggulingkan merah? Kan sekarang merah berkuasa di mana-mana kan. Pertarungan politik itu kan pasti ada. Pasti ada. Semua kan berebut kekuasaan, yang namanya pertarungan politik kan ada di kekuasaan, mereka mengatur, kemudian kalau salah mereka akan dibalikkan, kalau benar mereka akan tetap dapat dukungan, tapi kan tetap ada yang ingin membalikkan situasi. Dalam pertarungan itu wajar. Dan sejarahnya sah-sah. memang dan seperti itu. Dan tidak ada yang pernah. berkuasa terus-menerus. Nah, Pak Harto aja yang menguasai semua aja dalam 30 tahun. Ya. Jebol. Nah, ini Bu Mega ingin hat-trick sampai yang ketiganya, jadi menjadi legasi beliau dan melanjutkan legasinya Bung Karno, kemudian Mega, kemudian berikutnya kan belum tentu kan. Itu beliau berhitung itu, tapi untuk comeback tidak seperti Pak Harto, agak sulit comeback karena kasusnya turunnya bermasalah kan itu. Jadi Pak Karno kan tidak bermasalah turunnya, kejadiannya itu by skenario kan itu. Jadi akhirnya rakyat menjadi sadar, akhirnya muncullah Mega, ideologis dan biologisnya muncul. Kemudian Bu Mega juga ingin begitu, kalaupun nanti turun berikutnya akan harus naik lagi dengan legasi 3 kali ini. Kan itu. Nah, hat-tricknya Cendana kan belum bisa sampai sekarang. Oke. Walaupun dimunculkan Prabowo kan sampai sekarang belum bisa. Kalau Prabowo ada kemungkinan maju nggak? Maksudnya bisa nggak gitu? Di Gerindra? Bisa.
Bisa aja ya. Semuanya bisa. Dalam politik semuanya bisa. Nah, sekarang tinggal kemungkinan probabilitas kemungkinan jadinya ini aja yang berbeda-beda. Tapi dalam politik semuanya bisa. Semuanya mungkin ya. Erick Thohir mungkin juga situasinya. Iya. Ya, siapa tahu kan kasus EKTP muncul, kemudian rakyat menginginkan semua yang terkait, kemudian dimunculkan semua. Kan banyak tokoh kita sekarang yang ya. Kalau saya sering mendengar begini Pak, apa namanya? Kalau misalnya anggap Bu Mega ketua partai di PDI lah. Siapa yang anak buah misalnya sekarang dulu si ini di PDI tiba-tiba keluar, maka kasusnya akan dimunculkan gitu. Bisa aja gitu Pak. Bisa. Dalam politik itu semua kayak ada Malik semuanya bisa. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau mantan-mantan kepala daerah di Bali ini kan, misalnya secara Pak Giri, kalau dia nggak diberikan rekomendasi akan pindah partai, apakah mungkin akan ada kasus di Buleleng juga saya dengar gitu. Mainnya dengan etika atau mainnya dengan main kayu kan bisa saja. Dan untuk mencapai kekuasaan itu kan politik itu sama dengan bisnis sama dengan politik. Kalau di bisnis mencari keuntungan, kalau di politik mencari kekuasaan kan itu. Jadi polanya sama, tapi tinggal sekarang yang bisa mengatur itu punya etika enggak kan itu. Apalagi tapi kalau cuman semuanya bisa dimunculkan. Tapi cuman sekarang yang muncul ini pertarungannya akan pertarungan yang keras apa pertarungan yang soft untuk kepentingan Bali ke depan kan itu ya. Nah, kelihatan sekali kalau pertarungan sekarang Pak Giri dengan Pak Koster ini bisa dilihat lah di fotonya, mana pernah Pak Giri sama Pak Koster dekatan. Penyebabnya Giri dan Koster pecah padahal dulu satu gini itu Pak tahu nggak Pak penyebabnya? Saya enggak etis bilang ada. Tapi sebenarnya sudah rahasia umum sebenarnya. Tapi cuman kan seperti tadi saya sampaikan ada ego kan itu. Jadi ada ego, ada harga diri, ya kemudian ada merasa bahwa saya lebih tinggi, saya lebih rendah, saya sekarang berkuasa, si ini belum berkuasa kan itu saja. Tapi cuman dalam politik wajar dan biasa itu ya, tinggal sekarang bagaimana memoles ke masyarakat ini. Nah, tinggal PDI sekarang memoles. Kalau PDI pengen masih punya gubernur dari PDI Perjuangan, ya tinggal memoles ke bawah, kemudian bagaimana ini bisa dipersatukan, bagaimana bisa kompak. Kalau PDI kan pecah juga di Bali Pak secara umum. Kubu Koster sama kubu Puspoyogo. Kalau Pak Giri lebih ke kubu mana sekarang? Dengan Koster sudah nggak cocok misalnya. Kalau saya dengar sih sudah ke Pak Puspoyogo kan. Oh, ke kubu Puspoyogo sudah sempat ke Puri kan. Oh iya. Tapi cuman kan secara sejarah ya memang ada clash dengan Pak Corat kan awalnya kan itu. Tapi cuman dalam politik kan tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi. Teman kan abadi itu. betul. Jadi kepentingan yang abadi ini bagaimana kepentingannya ini bisa tercapai, ini permainannya ya itu akan hilang. Apa namanya? Mungkinkah akan ada bintang Giri gitu? Tapi Pak Giri nggak mau kayak jadi nomor 2 ya? Ya Giri bintang kan mungkin. Giri bintang. Oh iya. Kan mungkin. Ampura Pak Koster. Kalau Maksudnya kita kan teori kemungkinan ini. Ini kan semuanya mungkin kan. Iya. Kan enggak tahu juga Pak Koster Pak Koster aman sampai akhir, apa Pak Giri aman sampai akhir kan kita belum tahu. Iya. Mohon maaf. Tapi kan kita belum tahu. Tapi kayaknya Bali akan diamankan sampai akhir semua kan itu karena fundamen kekuatan. Kalau Giri bintang jadi itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya siapapun yang dimunculkan tapi tidak dengan gonjang-ganjing. Kalau Koster bisa jadi cuman dengan banyak kontroversi gitu aja sih sebenarnya. Bisa jadi dengan siapa bilang nanti tidak Koster Jaya Negara kan. Kalau Koster sama partai lain mungkin nggak kolaborasi. Kalau Coaca mungkin masih di PDI kan? Kalau saya titik aman sekarang kan digadang-gadang Coaca untuk melawan. Ya kalau dilihat sejarahnya kan Pak Coaca ini dari Golkar kan. Itu. Jadi ini makanya menunggu.
Tapi kalau paling aman Pak Koster itu ya masih Koster aja. Koster aja ya paling aman ya. Paling aman, tidak ada gonjang-ganjing Ya, di dalam. ya, ya, Atau mengeliminir gonjang-ganjing di dalam Koster Jaya Negara. Itu. Nah, Koster Jaya Negara kan ya lawannya Giri Bintang, itu umpamanya di internal ini kan kita jadi muncul siapapun clear kan itu. Ya. Itu. Tapi cuman kan Bu Bintang maunya sama Agus kan itu kalau dilihat dari Agus siapa? Agus Suratjatno. Oh, Agus bukannya berkasus di Buleleng? Iya, belum lah sampai sekarang Belum, kan belum. sampai Sekarang belum ya, gini ya. Pak Koster juga dibilang berkasus. Itu jelas lagi apelnya, tapi kan belum kan itu. Di Jadi Golkar kita sama Demer itu misalnya kan ada juga beritanya tersandung jadi saksi. iya, jadi saksi. tahun politik kan semua Semua muncul. jadi berkasus ya. Mohon maaf, kasusnya Pak Koster juga muncul, nanti umpamanya kasusnya Giri juga muncul semua. Coba lagi di medsos, semua akan dimuncul karena nanti. akan pengimbangan isu itu semuanya ya kasusnya dimunculkan, ini juga kasusnya dimunculkan karena sama-sama punya Calon harus tim, siap kan? ditelanjangi ya berarti. Itu resiko kan. Iya, Itu iya, resiko. iya, Nah, iya. sekarang tinggal kuat mental spiritual aja, tinggal kuat fisik sama mental aja kan Iya, gitu. iya, Jadi siap. begitu terjun ke politik yang harus dipersiapkan kan itu Mental apa namanya? Itu kalau yang mentalnya nggak kuat ya udahlah, ya berbisnis sajalah kan gitu. Itu. Jadi poinnya itu kalau kita melihat konstelasinya seperti itu dan kemudian menunggu begitu umpamanya drop nanti PDI umpamanya kalah, partai lain pasti memunculkan kandidat. Jadi Cok Ajo bisa muncul, Demer bisa muncul, tapi Demer kecil kemungkinan muncul. Kecil, ya. kenapa gitu Pak? Ya palingan muncul Raimandra bisa dimunculkan. Oh, Itu oke. Raimandra muncul gitu. Jadi ini kan Golkar kan nunggu Giri tidak dipakai. Nunggu Koster juga, Koster tidak dipakai, didorong kan gitu. Misalnya kalau Giri dipakai sama Mega, Koster akan keluar juga. Ada kemungkinan gitu, Ini Pak? kalau terjadi reshuffle kemudian siapa bilang tidak bisa Pak Gub ditarik ke pusat? Maksudnya jadi pusat jadi? Ya di menteri lah. Oh iya. Ini kan kita bicara konspirasi kan pasti bisa terjadi kan? Mungkin kemungkinan lah ya. Kamu ribut nih di daerah ini tak tarik satu. Kamu sebenarnya orang perusahaan. pintar, jika jadi gubernur dari. Iya, kamu lebih tinggi ke sini gitu. Oh, Padahal dimasuk endok kan gitu. Itu kayak dulu kan didorong Cok Aco untuk ke menteri kan biar bisa diisi kader PDI kan Oh, gitu. Jadi Ya, ini bisa saja. Politik jalan tengah lah. Kalau umpamanya Pak Koster ditarik ke pusat gitu umpamanya, ya ada kemungkinan besar ya akan pakai Bu Bintang kan. Oke. Ini kok ya keras sekali ini pertarungannya. Udah yang satu ngalah lah. Pusat saya bawa ke pusat. Ya tapi hitungannya juga berat. Cok Aco kan langsung naik jadi gubernur. Iya. Itu. Tapi cuman hitung-hitungannya tetap pada hitung-hitungan elektabilitas, kemudian pertarungan, persaingan kan itu. Oke Pak Made Harjaya, saya kira udah lebih dari 1 jam nih. Nanti kalau ada, sepertinya saya akan sering membahas soal politik 2023 sampai 24 nih Pak. Ya karena memang momennya memang kan, kalau masalah pengamat politik saya pasti panggil Pak Made Harjaya. Kalau saya ngundang kader nggak mungkin ngomong seperti Pak Made Harjaya lah. Pasti pakai maksudnya ngomong kader yang masih sekarang aktif lah. Pak kan udah nggak aktif ya di partai. Iya, tapi primnya kan kita bicara prim politik secara umum. Ya, Kemudian artinya. kebetulan saya ada di PDI dan pertanyaannya mengenai PDI, kemudian saya banyak tahu di PDI kan itu kebetulan. Tapi cuman kalau saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga harus siap-siap karena dengan medsos dan lain sebagainya ini akan informasi benar tidak benar ini akan muncul. Jadi mohon dipilah, Black campaign.
mohon dicerna, jadi masyarakat jangan terkejut. Oke, Maksudnya oke. ya kuatkanlah kalau yang mengikuti perkembangan politik itu persiapkan diri lah. Oke. Jadi persiapan diri akan ada kejutan. Kadang-kadang akan berpikir ada kejutan, ternyata tidak, kan itu. Yang jelas bahwa harapan kita ke depan siapapun yang jadi Indonesia ini kondusif, karena kita ada prediksi begitu ekonomi drop, resesi terjadi, secara politik pasti akan ini. Jadi saya tetap berpikir bahwa pemilu itu ada enggak, kan itu, karena belum pasti sampai saat sekarang, karena Nah itu menarik itu, pemilu itu bisa jadi nggak ada gitu. jadi Kalau nggak ada gimana akan pemerintahan begini, ini, Pak? sekarang kan sudah pencalonan, mulai di PDI sudah, jadi semuanya sudah, nama sudah masuk, sudah. Nah, jadi sekarang aturannya berapa persen? Kalau aturan lama masih kan cuma 120%, kan itu. Nah, kemudian nanti kalau tertutup berapa persen? Kan itu. Nah, kemudian ini kan konstelasi akan berubah kalau dua ini. Dan kemudian ini kenapa tidak diputuskan di awal? Kenapa tidak komitmen KPU dengan ini? Walaupun ada tuntutan, tapi KPU komitmen bahwa karena waktu sudah dekat, bagi kita gunakan aturan yang lama, jurisprudensinya. Ini kan tidak terjadi. Terus KPU ngomong bahwa kita menunggu keputusan MK. Ini kan tidak benar. Ini setahun ini dan perhelatan pemilu sudah jalan. Harusnya tahun-tahun Ya, sebelumnya harusnya begitu. sekarang sudah. Begitu jadwal muncul, kan sistem sudah harus. Itu. Jadi sistem ini sudah harus. Kenapa? Harus ada kepastian. Ini kan belum pasti tertutup apa terbuka, setengah tertutup apa setengah terbuka. Kan itu. Nah, sehingga jadi ada ketidaksiapan. Ini ada apa? Konstelasinya mungkin 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kemudian gejolak keluar dekret, kita nggak tahu keluar. Berarti kalau nggak ada pemilu menurut Bapak 3 periode per Jokowi gitu maksudnya? Ada 2 perpanjangan, yang paling gampang kan pasti perpanjangan. Iya, karena situasi tidak kondusif, belum siap dan lain sebagainya, anggaran dan lain sebagainya, kan banyak alasan untuk. Nah, tapi cuman harapan kita bersama perioderisasi demokrasi ini jalanlah. Jadi sudahlah, Pak Jokowi sudah cukup lah. Ini kan seolah-olah Pak Jokowi menunggu orang saya dipakai enggak. Kalau enggak dipakai kita bikin gejolak, kan seolah-olah seperti itu. Jokowi. Iya, sekarang ini kan seperti itu, masih dimunculkan 3 periode, masih ada yang ngotot ngomong 3 periode. Tapi masalah 3 periode kan Mega udah menegaskan nggak akan gini. Tapi kan ada partai lain. Partai lain ya. Oke. Terus kemudian kan yang menentukan anggota DPR. Walaupun fraksi nanti memutuskan, tapi kalau votingnya one man one vote Ya benar. Dan dalam politik semua bisa terjadi. Bisa aja, ya. Tapi kita selaku politisi masih meragukan bahwa Februari ini 2024 ini ada pemilu enggak. Ini kan harus dipastikan. Karena penjadwalannya pun kan sangat mendadak diumumkan itu setelah mau ada demo kan gitu. Ya. Itu, nah sehingga pikiran kita untuk bisa berproses ini sudah harus diputuskan oleh KPU. Terus kemarin kan rekaman KPU yang terbongkar, itu kan bom waktu. Ini kan prosesnya belum sampai di mana pembahasannya, sampai di mana laporannya. Ini kan seolah-olah diredam dari media aja, tapi prosesnya berjalan apa tidak? Itu kenapa muncul seperti itu? Kan by design semua. Kenapa Lukas NMB itu by design juga, Pak? Iya, karena kan Demokrat maksudnya kayak penangkapan kok kayak didramatisir pas penangkapannya. di ulang tahun PDI kan Iya, ya ditangkap, terus seolah-olah PDI ingin. Terus dia pakai baju merah. Ada apa? Kan Siapa yang pakai baju merah, Pak? Pak Lukas NMB kan pas ditangkap pakai baju merah. Oh ya? Nah, maksudnya dia ingin menunjuk, dia kan pasti sudah tahu akan ditangkap. Oke. Itu. Jadi konstelasi ini kan menjadi perhitungan kalau dalam politik, semua dihitung. Jadi kita masih meragukan pemilu ini akan ada enggak. Ya bagi yang menjadi calon ya siap-siap, kan sekarang sudah namanya masuk dan lain sebagainya, siap-siap aja nanti mundur kan enggak apa-apa juga kan gitu. Tapi harapan kita
Harus, karena demokrasi itu kan membatasi jabatan, membatasi, jadi perioderisasi kan gitu. Jadi 5 tahunan itu yang sudah kita putuskan, udahlah jangan dirubah-ubah lah gitu loh. Jadi tapi masih belum masuk bahwa itu akan jadi, masih belum kita meyakini bahwa pemilu akan ada, belum yakin. Ya kalau dulu kita kan yakin, oh ini prosesnya sudah jelas. Apa yang membuat Pak belum gini? Karena belum jelas ini kah? Atau memang ada arah-arah ke sana? Bukan, begini. Di Indonesia ini kan tegas sekali biasanya kalau yang ngomong. Biasanya dulu tegas. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau yang ngomong itu di level menteri, di level apa, arti kan sudah ada sinyal dari yang nomor 1. Ini kan pembantunya ngomong 3 periode, perpanjangan, habis 3 periode kemudian perpanjangan, kemudian konstelasinya Jokowi masih menjaga relawannya. Itu kan biasanya begitu pelantikan kan bubar. Ya kalau pimpinannya dapat jadi menteri, dapat jadi komisaris apa itu wajar. Tapi cuman ini kan pasti bubar biasanya. Ya. Ya kayak saya jadi ketua tim wali kota, begitu dilantik Pak Wali Kota, habis pelantikan kita ketemu, kemudian kita pembubaran untuk berikutnya kan gitu. Nah ini enggak ada apa. Ya, ini kan harus dibaca juga. Makanya setiap titik momen itu kan dalam politik itu, karena politik itu adalah memanfaatkan momen, ini harus kita baca sebagai suatu sinyal bahwa masih meragukan pemilu itu ada di dunia. Dan kemudian waktu pilpres, pileg ke pilkada ini kan jauh sekali. Pilpres, pileg ke pilkada. Ini kan Februari. Ini dampaknya apa, Pak? Kalau ini konstelasinya terjadi di sini, pertarungannya polarisasi kan sudah terjadi. Nah, polarisasi ini kan berlanjut. Nah, kalau dulu kan habis polarisasi ini terjadi, kan rekonsiliasi. Nah, ini kan ada jeda waktu, polarisasi ini berlanjut sampai di sini. Itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan. 9 bulan ya. 10 bulan lah, setahun. Polarisasi. Iya. Ada apa? Nah, ini bisa mundur, di sini juga bisa kacau kan umpamanya. Ini polarisasi terjadi sangat kuat, kacau ya, presiden bisa diperpanjang masa jabatan. Menunggu pelantikan kan 2024, menunggu Oktober kan. Bisa aja, ada kemungkinan seperti itu. Iya, kemungkinannya, karena seperti tadi ada ego, ada ideologi, ada idealisme. Ini ada jeda yang dibuat. Makanya saya berpikir pemilu kelihatannya sengaja dibuat jeda gitu ya, sengaja kelihatannya gitu ya Pak. Ya, pertanyaan balik saya, ada nggak politik tidak by skenario? Iya. Kalau dulu nggak jaraknya nggak sepanjang itu Pak? Kalau sebelum ada jarak kan, nggak ada orang pilkada. Nah sekarang ini karena pilkadanya serentak. Kalau kita kan sebenarnya dulu usulkan pilkada serentak itu biarkan, tapi ini dimepet-mepetkan. Jadi menunggu kan nggak boleh lewat dari 6 bulan kan PLT. Ini kan ada PLT 2,5 tahun. Ada PLT di atas 1 tahun, ada 2,5 tahun, ada 2 tahun kan. Itu. Nah ini kan 200 sekian bupati wali kota PLT-nya dipegang oleh kekuasaan, kemudian 38 gubernur PLT-nya. Ini yang menjadikan PLT gubernur ini kan pasti presiden. Jadi kekuatan presiden ini, kekuasaan ini kan jangan dianggap enteng, walaupun dia tidak punya partai politik itu umpamanya, tapi ya partai politik Pemda ini kan kuat bergandengnya sampai di posisi ini gitu loh. Oke, intinya politik itu by design gitu lah. Ini kata iya, makanya saya bilang, jadi masyarakat persiapkan diri untuk melihat letupan-letupan politik yang terjadi, letupan ekonomi yang terjadi. Ekonomi berpengaruh terhadap politik, politik berpengaruh terhadap ekonomi itu. Karena sekarang imbang. Kalau dulu kan ekonomi yes, politik no. Kalau awalnya politik yes, ekonomi no kan. Nah, sekarang ekonomi yes no,
politik yes no kan gitu. Jadi posisinya sekarang rancu dalam posisi ini. Mana yang ditonjolkan? Tapi yang sebenarnya harus ditonjolkan kan rasa kebangsaan ini. Bagaimana kita berpikir membuat ini sebenarnya Ted begitu di sini jadi dipersatukan atau jedanya jangan terlalu panjang. Semua ada resiko, tapi cuman kalau hitungan pemetaan politik untuk membuat satu kesatuan ini biar tidak ada masa PLT yang panjang itu kan dibuat tidak 2024 kan kayak KPU dulu 2032 kan itu 2027 kan itu. Nah, jadi pendek-pendek dia PLT-nya. Jadi berjalan. Tapi kita komitmen sampai di sini. Nah, tapi cuman karena ketidakpastian politik di Indonesia jadi dibuatlah serentak dipaksakan 2024 dengan hitungan tadi by design kan. Jadi ada partai Pemda nanti karena partai Pemda ketuanya adalah PLT-nya. Okay. PLT-nya kepala daerah. Itu hitungan politiknya. Siap. Ya masyarakat harus siap dengan situasi itu karena kebetulan yang membuat kebijakan yang berkuasa kan itu ya jadi harus kita karena sudah kadung kita terima iya. Mudah-mudahan pemilu jalan ya. Oke, suksema Pak Made Arjaya sudah meluangkan waktu memberikan sedikit pendidikan politik lah karena ini perlu Pak, karena banyak netizen waduh bodoh amat politik gitu padahal kebijakan semua itu waktu pandemi kan semua yang itu kebijakan politik semua itu kan sebenarnya. Jadi kalau salah memilih pemimpin itu nanti ada pandemi lagi kita juga yang kena korban kan gitu. Nggih, sukses semua Pak. Nggih. Semoga Pak Made Arjaya tetap kritis dimanapun berada jalan yang ditempuh nanti. Nggih, sukses semua nih Pak nggih. Sukses.